Nah, Bapak Ibu sudah terlihatkah share screen-nya? Sudah. Sudah terlihat, Bu. Sama seperti dengan tema kita hari ini, yaitu pendidik hebat di abad 21. Nah, di sini saya mengangkat untuk dinamika dan problematika guru abad 21. Boleh dilanjut Bapak atau panitia? Nah, di mana dalam hari ini saya akan membahas adalah 4 ini saja Bapak Ibu, yaitu pergeseran paradigma belajar abad 21. Selanjutnya pembelajaran menurut UNESCO, terus tantangan guru abad 21 dan peran guru dalam membangun generasi emas, begitu Bapak Ibu. Boleh dilanjut? Nah, seperti kita ketahui bahwa abad 21 ini adalah abad yang dikatakan abad keterbukaan, abad globalisasi Bapak Ibu. Artinya kehidupan manusia pada abad ini mengalami perubahan yang sangat fundamental ya, berdasarkan tata kehidupan pada abad-abad sebelumnya, di mana apa yang kita dapat di kota bisa juga diketahui oleh orang-orang yang di desa dengan cepat. Itulah abad 21 saat ini. Nah, abad 21 ini juga banyak perbedaan dalam abad 20, abad yang lainnya. Di mana abad 21 ini segala pekerjaan yang sifatnya rutinitas dapat digantikan oleh dengannya mesin Bapak Ibu. Nah, sehingga perbedaan di sini pekerjaan-pekerjaan itu dapat digantikan mesin. Kita lihat seperti di Jepang, ada robot yang mengajar, ada robot yang bisa memberikan pengetahuan seperti itu. Nah, sehingga abad 21 ini juga ditandai dengan teknologi informasi yang sangat pesat. Kita ketahui dulu waktu zaman ada handphone itu sangat Nokia. Nokia menguasai sistem komunikasi yang ada di belahan dunia manapun. Dia menguasai. Nah, namun seiring berjalannya waktu, banyaknya teknologi, banyaknya pengetahuan, makin berkembanglah handphone yang ada handphone Android, ada handphone Apple. Nah, ini adalah ciri-ciri abad 21 Bapak Ibu. Nah, selanjutnya abad 21 ini juga menjadi semakin penting dalam peserta didik kita, dalam anak didik kita siswa. Karena tentunya ada perbedaan cara mengajar pada abad 20 dengan abad 21. Tidak usah ke abad ketika mengajar tahun 1991 dengan tahun 2000 saja sudah ada perbedaan cara mengajarnya. Nah, inilah yang perlu kita gali Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Nah, bisa dilanjut Bapak? Sehingga peserta didik kita itu memiliki yang namanya framework pembelajaran abad 21 ini Bapak Ibu, yaitu life and career skill. Artinya dia mampu hidup Bapak Ibu. Hidup, karir untuk hidup. Jadi skill untuk kehidupan Bapak Ibu. Terus learning and innovation skill. Dia tidak hanya belajar untuk mengetahui, tapi bagaimana yang dia ketahui itu menjadi sebuah inovasi baru. Nah, terus informasi, media, dan teknologi Bapak Ibu. Karena informasi, media, dan teknologi ini yang perlu dimiliki oleh siswa. Agar siswa-siswa saat ini tidak gaptek menggunakan teknologi Bapak Ibu. Atau siswa saat ini mampu menggunakan teknologi dengan cara yang baik. Artinya, bagaimana sih cara penggunaan Google Form yang baik, Google Formulir? Bagaimana sih menggunakan YouTube yang baik? Bagaimana menggunakan TikTok atau aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lainnya Bapak Ibu? Sehingga
kita ketahui juga di abad 21 ini siswa juga dituntut memiliki kemampuan memecahkan masalah, Bapak Ibu. Nah, sehingga ada perbedaan pergeseran antara paradigma pembelajaran abad 21, abad 20 ke abad 21, Bapak Ibu. Bisa di next, Bapak? Nah, inilah dia paradigmanya. Waktu zaman kita dulu, atau Bapak Ibu sekalian, bahwa guru itu adalah senternya, pusatnya. Jadi, apapun yang dikatakan guru dulu adalah yang benar. Sekarang, kita balikkan semua itu adalah berpusat pada siswa. Sehingga, bagaimana caranya siswa memperoleh informasi? Guru itu adalah fasilitator, Bapak Ibu. Sebagai fasilitator, sebaiknya memfasilitasi anak didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, dulu pembelajarannya langsung, cuman sistemnya tatap muka, terus pakai metode cuman ceramah. Nah, di pembelajaran abad 21, pembelajarannya kolaboratif, apalagi yang saat ini sedang digalak-galakan adalah pembelajaran hybrid, yang dimana bisa dikatakan hampir sama dengan blended learning. 50% tatap muka, 50% lagi online. Atau pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran bisa kolaborasi, bisa integrasi. Nah, selanjutnya, kalau pada zaman-zaman dulu, abad-abad 20 berorientasi pada isi materi. Guru itu lebih kepada materi tersampaikan. Tidak bagaimana siswa itu proses menjadi tahu, bagaimana siswa menjadi lebih bisa dan lebih cakep. Nah, terus kalau di abad sebelumnya berkaitan dengan keterampilan dasar. Ya, pada soal-soal di zaman dulu, kalau saya masih sekolah dulu, saya ingat sekali itu, soal-soal itu cuma berpaku kepada C1, C2, C3, C1, C2, C3. Apapun soalnya. Contohnya, pada tanggal berapakah Indonesia merdeka? Nah, atau pada tanggal berapa hari Kartini, ditaruh tanggalnya. Ada lagi soal ciri-ciri abad 21 kecuali. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya siswa itu hanya keterampilan dasar, hanya untuk mengingat dan memahami. Sedangkan di abad 21 ini adalah berpikir tingkat tinggi. Sehingga soal-soal yang diberikan juga soal-soal yang diberikan kepada siswa kebanyakan sekarang itu soal-soal HOTS, soal-soal high order thinking, tidak lot. Nah, jadi berpikir tingkat tinggi siswa itu pada abad 21 ini bagaimana caranya kita berikan masalah, mereka mampu memecahkan masalah tersebut. Tidak hanya soal pada tahun berapakah Indonesia merdeka, tapi bagaimana Indonesia merdeka lebih pertanyaan yang bersifat terbuka. Atau ada dikasih studi kasus. Tahu pada tanggal 17 Agustus terjadi kerusuhan di dalam sebuah perlombaan. Nah, sebagai seorang siswa, bagaimanakah sikap kamu menghadapi masalah tersebut? Nah, jadi mereka itu diberikan untuk berpikir lebih kritis menghadapi masalah, namun masih di dalam rule yang benar, Bapak Ibu. Nah, terus kalau zaman dulu penekanan pada teori, yang penting kalau dulu saya ingat CBSH, catat buku sampai habis. Bapak Ibu masih pernah mengingat CBSH kah? Bapak Ibu? Kalau dulu catat buku sampai habis, penekanan kepada teori. Kalau sekarang penekanan kepada praktik. Banyak model-model pembelajaran itu menekan kepada praktik. Tidak hanya sebatas teori. Bisa bagaimana
bagaimana kita mempraktikkannya? Itu kan kemungkinan hanya kepada pelajaran-pelajaran matematika, maaf, hanya kepada pelajaran-pelajaran IPA atau yang berbau sains yang bisa menekankan kepada praktik. Bagaimana dengan pelajaran PKN? Bagaimana dengan pelajaran yang lainnya? Nah, praktik yang diberikan bisa bersifat role play atau bermain peran. Atau kalau di dalam pembelajaran geografi, saya angkat karena saya geografi, bisa diajak siswa itu untuk langsung melakukan di alam. Contoh, waktu itu model pengembangan live-in. Jadi siswa itu diajak untuk bagaimana caranya menanam, bagaimana caranya bersyukur. Jadi di dalam model itu bisa 1 sampai 5 mata pelajaran bisa digunakan, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau dulu kita lihat rapot itu cuman ranking 1, ranking 2, ada memang catatan diberikan guru, catatan anak ribut, catatan seperti itu. Nah, kalau sekarang itu lebih ke life skill. Siswa sekarang itu juga sudah diajarkan bagaimana caranya bisa mampu bertahan hidup. Karena pintar saja, cakap di dalam akademik, itu belum mampu membantu dia untuk bertarung di kehidupan nyata. Sehingga banyak dulu omongan-omongan orang, pintar saja tidak cukup, harus dibantu juga dengan kalau mahasiswa ikut kegiatan organisasi. Seperti itu Bapak Ibu. Inilah pergeseran paradigma pembelajaran kita. Nah, sebagai seorang pendidik atau guru, kita harus memahami bahwa kita harus melakukan perubahan ini agar peserta didik tidak ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain atau dengan negara-negara lain. Nah, boleh dilanjut Bapak? Nah, sedangkan menurut pendidikan menurut UNESCO, belajar itu untuk learning know, mengetahui. Terus learning to do, melakukan. Learning life together dan learning to be. Ini sudah merangkum dari kecakapan yang harus dimiliki siswa di abad 21. Artinya, pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan guru juga tidak hanya sebatas pengetahuan transfer ilmu, tetapi bagaimana caranya siswa itu dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupannya dan menjadi orang yang berguna ketika dia menyelesaikan sekolahnya Bapak Ibu. Nah, boleh dilanjut Bapak? Nah, jadi kita masuk ke tantangan guru abad 21. Apa sih tantangan guru abad 21 ini? Banyak Bapak Ibu. Next Pak. Nah, kalau guru hanya sekedar mengajar atau guru hanya sekedar mentransfer ilmu yang ada di dalam pikirannya atau yang dia pelajari selama kuliah di S1 atau di S2 begitu, hanya mentransferkan apa yang dia tahu, mohon maaf, sekarang peserta didik atau siswa sudah mampu mencari ilmu di berbagai tempat, Bapak Ibu. Contohnya ada ruang guru, ada Genius, ada kelas kita. Nah, pada les yang berbau online seperti ini, peserta didik diberikan pembelajaran, diberikan juga materi berdasarkan kelasnya Bapak Ibu. Nah, mereka juga ada rapotnya. Waktu itu saya lihat ruang guru ada rapotnya juga Bapak Ibu. Ada dikasih peringkat juga. Nah, artinya kalau mau mentransfer ilmu hanya sebagai pendidik yang memberikan ilmu, peserta didik kita dapat mencari
di berbagai tempat. Kita buka Google, Mbah Google, kita cari contoh. Apa pengertian geografi? Sudah langsung banyak ada di Google. Kita buka lagi yang lain. Kita cari. Contohnya, bagaimana rumus kimia sudah ada. Ada lagi aplikasi matematika yang kita jepret, yang kita potret soalnya langsung dapat memberikan jawabannya. Nah, sebagai pendidik, tantangan kita itu adalah dengan teknologi. Kita tidak mau menjadi guru yang hanya mentransfer ilmu, karena teknologi yang saat ini juga bisa, Bapak Ibu. Nah, boleh dilanjut, Bapak? Next, Bapak. Sama ini. Nah, namun berdasarkan hasil, ini hasil yang saya dapat ya Bapak Ibu. Hasil survei Pustekom, 60% guru di Indonesia masih gagap dengan teknologi informasi. Sedangkan siswa sekarang, setiap informasi ditemukan dapat diperoleh mereka dengan mudah dengan teknologi melalui HP selulernya mereka, handphone seluler. Tinggal dibuka saja Google, download aplikasi. Ada download aplikasi buku, ada download aplikasi yang lain-lainnya Bapak Ibu. Nah, namun guru di Indonesia masih gagap Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu yang ada mengikuti analog teacher ini tidak gagap dengan teknologi informasi Bapak Ibu. Next kan Bapak. Nah, ini berdasarkan penelitian juga Bapak Ibu di guru kelas SD, waktu pada zaman COVID, masih banyak guru-guru yang tidak paham dengan menggunakan aplikasi Zoom. Guru juga kesulitan membagi aplikasi WA, karena tidak semua materi ada di situs YouTube. Nah, kadang guru hanya mengandalkan yang ada di YouTube, Bapak Ibu. Itu di guru kelas 4 SD, Bapak Ibu. Nah, dapat dilihat kalau di guru pada umumnya memang tidak, karena tidak banyak siswa yang memiliki handphone. Namun ada kendala yang dihadapkan oleh guru, yaitu guru kesulitan membagi materi melalui aplikasi WA karena tidak semua materi ada di situs YouTube. Karena masih ada juga guru yang mengambil dari situs YouTube terus dibagikan. Nah, bukan materi yang dia miliki, nah, lalu dibuat di YouTube dan dibagikan Bapak Ibu. Nah, masih ada juga guru yang belum menguasai penggunaan aplikasi Zoom. Ini adalah kesulitan-kesulitan guru di dalam teknologi Bapak Ibu. Pada saat COVID diketahuilah ini semua. Nah, pada saat guru melakukan Zoom terkendala juga jaringan. Kalau ini masalah di jaringan. Guru belum menguasai penggunaan Google Classroom dengan baik, Bapak Ibu. Nah, banyak juga guru yang tidak tahu menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus kita bantu agar pendidik kita dapat menjadi pendidik abad 21, Bapak Ibu. Pendidik yang mampu memberikan pengetahuan baik secara offline dan online, Bapak Ibu. Bisa di next, Bapak? Nah, di sini juga dijelaskan guru hanya memberikan tugas melalui WA, guru kesulitan menyajikan materi, yang diajarkan hal ini karena tidak semua ada di situs YouTube, sama seperti tadi, guru juga belum menguasai aplikasi Zoom. Nah, ini adalah tantangan kita, sedangkan di abad 21, semua itu sudah serba teknologi semakin pesat. Kita ketahui semua sudah zaman globalisasi. Semua
siswa dapat memperoleh informasi baik itu dari Amerika sekalipun atau dari daerah manapun dari luar negeri sana, siswa kita dapat mampu mencari informasinya Bapak Ibu, pengetahuannya. Boleh di next Bapak? Nah, sehingga kompetensi yang diharapkan dari guru untuk menjawab tantangan pembelajaran abad 21 itu adalah educational kompetensi, yaitu guru yang selalu senantiasa mau belajar Bapak Ibu. Tentang baik itu tentang pedagoginya ataupun yang lainnya. Tapi educational pendidikan kompetensi artinya dia mau senantiasa hidup belajar. Terus guru yang mampu menggunakan teknologi secara komersial. Guru yang mampu menggunakan teknologi, melek terhadap teknologi apapun itu. Selanjutnya, guru yang mampu memiliki kompetensi secara global. Begitu Bapak Ibu. Dan guru yang mampu memecahkan masalah yang ada. Terus guru yang mampu memprediksi masa depan. Bagaimana kehidupan masa depan? Apa yang harus dilakukan dengan masa depan? Nah, dan yang terakhir adalah memiliki konselor. Artinya guru itu juga harus punya yang namanya psikologi Bapak Ibu. Karena kalau hanya mentransfer ilmu, siswa kita dapat mencari di kelas-kelas online Bapak Ibu. Nah, jadi butuh guru yang mampu juga membawa mereka menjadi orang yang lebih baik, baik secara pendidikan, akhlak, dan kehidupan mereka, secara spiritual mereka, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kompetensi yang diharapkan kepada kita sebagai seorang pendidik, sehingga kita menjadi pendidik yang mampu bertahan hidup di abad 21 ini, Bapak Ibu. Jadi tidak menjadi guru yang ketinggalan. Guru harus itu senantiasa belajar. Waktu saya sekolah dulu, saya masih ingat kata guru saya, Ibu Lingga, guru adalah orang yang tidak pernah tua. Dalam arti guru itu selalu memiliki usaha untuk mengembangkan pengetahuannya agar tidak tertinggal dari siswanya. Begitu Bapak Ibu. Bisa di next kan Bapak? Nah, inilah saya katakan tadi, sebagai kita guru, aku guru abad 21, kita juga harus mampu menyesuaikan diri. Artinya, jangan kita berpaku tidak lebih baik pada saat pembelajaran abad 2020 atau masih lebih bagus lagi waktu di zaman 1990. Nah, kita harus juga mampu guru itu menyesuaikan diri di mana kita berada, apa yang berlaku sekarang, atau bagaimana teknologi yang sekarang. Nah, selanjutnya belajar sepanjang hayat. Kita ketahui kalau teknologi itu banyak berubah. Sekarang itu banyak sekali kelas-kelas online juga yang dipergunakan atau diberikan oleh seperti analog teacher untuk mengimprove kemampuan guru dalam contoh membuat video, membuat yang lainnya. Saya lihat itu playernya dari analog teacher-nya. Sebagai seorang guru kita bisa mengikuti itu. Agar kita tahu bagaimana nantinya membuat media pembelajaran yang baik, membuat bahan ajar yang baik. Nah, karena setiap harinya atau setiap tahunnya ilmu itu pasti berkembang, Bapak Ibu. Nah, terus guru harus juga mampu memiliki berkomunikasi yang baik atau kalau di zaman sekarang bilang public speaking. Nah, artinya guru jangan hanya bla 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 bla. Nah, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan segala isinya. Dia tidak melihat apakah
siswa itu tertarik dalam pembelajarannya. Begitu. Selanjutnya, guru abad 21 adalah mempunyai visi dan misi yang luhur. Ya, kita ketahui memang sampai saat ini masih misalnya, mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang guru honor, ya biasanya juga misalnya gajinya agak berkurang atau yang lainnya, ya kita tetap memiliki visi misi yang luhur. Artinya visi misi kita itu sebagai seorang guru tetap ingin menjadi pendidik. Karena saya itu dibesarkan oleh keluarga guru, Bapak Ibu. Kakek dan nenek saya itu kepala sekolah SD. Jadi ada kebanggaan, kebahagiaan sendiri ketika di daerah atau di desa saya itu dipanggil kakek nenek saya itu guru. Nah, kata guru di situ artinya orang yang dihormati di dalam desa itu. Nah, guru juga menjadi guru abad 21 harus memiliki kepemimpinan. Setidak-tidaknya dia mampu memimpin dirinya sendiri dan menjadi teladan. Dan terakhir, kreatif dan inovasi. Nah, karena setelah dia belajar sepanjang hayat, dia mampu, pada siswa yang seperti ini, coba saya modifikasi agar model pembelajarannya itu lebih baik. Nah, dia selalu melakukan inovasi. Ketika dilihatnya hasil evaluasi belajar siswanya rendah, bagaimana caranya? Dia melakukan improve di dalam pembelajaran tersebut, Bapak Ibu. Nah, boleh di next, Bapak? Boleh di next kan, Pak? Nah, sehingga kita kembali lagi kepada peran guru menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo dan Ingarso Mangunkarso dan Ingarso Tutwuri Handayani. Nah, kita harus kembali lagi ke peran guru menurut Ki Hajar Dewantara. Saya pernah membaca mengapa negara Singapura itu menjadi negara yang pendidikannya baik. Kalau saya dengar dari mama saya, bapak saya dulu, orang Malaysia, orang Singapura kalau mau belajar dari Indonesia. Nah, jadi sekarang itu saya pernah baca di Singapura, mereka itu jadi mengikuti sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu kembali ke Ki Hajar Dewantara yang 3 ini. Ini adalah peran guru, Bapak Ibu. Nah, terakhir, selanjutnya Bapak. Nah, selanjutnya, seperti karena saya dibesarkan oleh bapak saya dulu, bapak saya juga seorang pendidik, saya dibesarkan dari keluarga saya itu semua pendidik, kakak saya guru SMP, abang saya guru SMA, kakak saya satu lagi juga guru SD. Jadi bapak saya selalu bilang kalau guru itu bukan profesi yang malas. Guru itu adalah profesi yang mulia, sehingga sebagai guru yang hebat, kita harus ingin selalu belajar. Aku guru hebat, aku akan tetap belajar. Artinya, guru juga harus belajar agar dapat menjadi guru abad 21 yang hebat, Bapak Ibu. Nah, sekianlah hasil dari presentasi saya.